Ya. Oke, baik. Nah, di dalam sistem komputer, ya, beberapa hal yang perlu diamankan, ya. Apakah pengamanan itu pada aplikasi, ya, pada jaringan, pada pemrograman, dan juga pengamanan terhadap operating system, ya, atau sistem operasi. Pertama kita masuk pada perlindungan, ya. Nah, yaitu objek dan metode. Di dalam sebuah multiprogramming, ya, OS atau sistem operasi itu harus memprotek objek-objek yang diakses oleh user yang tidak berhak. Ya. Jadi objek-objek yang ada di dalam sistem operasi itu harus dilindungi atau diprotek. Ya. Tujuannya agar tidak bisa diakses oleh orang-orang yang tidak berhak. Nah, siapa saja orang yang tidak berhak di sini? Ya, orang yang tidak berhak adalah bisa saja orang-orang yang berasal dari internal, ya, atau orang-orang yang berasal dari luar, ya, atau dari eksternal, yang biasa kita sebut yang dilakukan oleh para peretas, ya. Sedangkan di dalam internal sendiri, ya, nah bagi orang-orang yang tidak memiliki akses, ya, untuk suatu file, untuk suatu data atau informasi, ya mereka tidak berhak mendapatkannya. Misalnya saja, ya, di dalam sebuah perusahaan, nah, bagi mereka-mereka yang tidak berhak untuk mengakses atau mendapatkan informasi, ya, mengenai gaji, ya, seluruh karyawan, tentunya karyawan-karyawan yang tidak berhak untuk mendapat informasi ini, ya mereka harus diprotek, ya, informasinya terhadap mereka, sehingga informasi tersebut hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berhak, ya. Misalnya dapat diakses oleh bagian bendahara, ya, bagian pembayaran gaji dan lain sebagainya. Nah, terutama sekali harus bisa diakses oleh pimpinan, ya, pimpinan sebuah perusahaan. Nah, apa saja yang komponen-komponen atau objek yang perlu dilindungi atau diprotek, ya, agar tidak dapat diakses oleh orang-orang yang tidak berhak. Nah, yang pertama adalah memori, ya. Maaf Pak, izin Pak. Ya. Slide-nya nggak bergerak. Slide-nya nggak bergerak, ya. Bentar. Oke, apakah sudah masuk ke slide yang kedua, Dedek? Sudah, Pak. Sudah, ya? Oke, nah tadi kita masih di slide yang pertama, ya. Nah, jadi objek-objek yang perlu dilindungi itu, ya, dari orang-orang yang tidak berhak mengaksesnya, yang pertama adalah memori, ya. Yang kedua adalah share I/O device, ya. Itu perangkat-perangkat input-output yang kita share, ya. Nah, misalnya kita ingin berbagi, ya, berbagi file atau data dari sebuah folder, ya, di komputer kita. Nah, tentunya kita hanya memberikan akses pada orang-orang yang kita inginkan. Nah, sehingga folder tadi harus kita proteksi dan hanya bisa dapat diakses oleh orang-orang yang kita ingini, orang-orang yang kita bolehkan untuk mengaksesnya. Ya. Terus juga penggunaan serial I/O devices, ya. Nah, ini untuk penggunaan perangkat I/O yang bersifat serial, ya. Nah, ini bisa jadi contohnya adalah
printer ya ataupun tag. Nah, selanjutnya ada share prosedur atau sub prosedur. Nah, ini prosedur yang ada di dalam sebuah script ya, di dalam sebuah kode dan lain sebagainya ya, itu harus kita lindungi. Karena kalau tidak dilindungi ya, prosedur tersebut nah nanti akan dapat berakibat fatal ya, di mana pada prosedur-prosedur tersebut mungkin ada variabel-variabel ya yang seharusnya sifatnya itu lokal ya, hanya bisa diakses oleh orang dalam. Nah, ternyata prosedurnya dibuat sebagai akses global. Nah, sehingga siapapun yang datang dan login ya itu bisa masuk untuk mengambil data-datanya. Nah, selanjutnya adalah share data. Nah, share data ini termasuk objek-objek yang tidak diberikan pengaksesannya kepada orang-orang yang tidak berhak. Nah, selanjutnya adalah dasar proteksi. Ya. Dasar proteksi itu yang pertama adalah bisa melakukan proteksi terhadap bagian fisikal ya, bagian fisik. Nah, apa saja contohnya bagian fisik ya. Nah, misalnya printer ya, atau plotter ya. Nah, atau juga perangkat-perangkat multimedia yang lain yang bisa dilakukan atau diakses secara fisik. Terus dasar proteksi OS lainnya adalah temporal selama execution ya. Nah, jadi selama eksekusi berlangsung ya tentunya diberikan memori sementara ya. Terus logical. Nah, ini logical ini termasuk domain. Nah, yang keempat adalah kriptografik ya. Nah, kriptografi ini adalah proses penyandian sebuah informasi. Terus bisa saja user yang melakukan proteksinya. Nah, selanjutnya adalah level protect pada sebuah operating system. Nah, yang pertama adalah no protection ya, tidak ada proteksi ya, tidak ada perlindungan. Level yang kedua adalah isolasi tertentu ya. Terus level ketiga adalah share semua atau tertentu untuk public atau private ya. Nah, kita bisa melakukan sharing secara keseluruhan ya. Terus selanjutnya adalah share dengan batasan tertentu. Share sesuai dengan kapasitas tertentu ya, job ataupun pekerjaan. Nah, yang keenam adalah batasan pemakai objek. Nah, ini untuk level proteksi pada sebuah OS. Nah, selanjutnya adalah proteksi memori dan address ya. Bagaimana melindungi memori atau address supaya aman dalam sebuah proses? Nah, pertama perlu dilakukan variable fence register ya. Nah, variable ini digunakan untuk single user ya, untuk melindungi program atau data. Nah, yang kedua adalah relocation ya. Ini melakukan relokasi kembali. Nah, sedangkan yang ketiga adalah dasar register. Nah, di sini ada yang disebut dengan tag register. Setiap memori dialokasikan satu label ya, atau tag yang diidentifikasikan satu address untuk diakses. Selanjutnya adalah proses segmentasi ya. Terus ada proses paging dan yang keenam adalah kombinasi segmentasi dan paging. Selanjutnya adalah akses.
ini akses dari memori ya. Nah, akses dari memori dapat digunakan untuk ya file cache ya, tampil OS, privilege and marketing ya. Terus juga jenis aksesnya ya, bisa dalam bentuk read, write ya, dan execute atau disingkat dengan RWE ya. Nah, selanjutnya adalah akses ya dari sebuah objek. Terus dari sebuah objek, dan yang kedua adalah directory. Dan selanjutnya adalah akses control list. Nah, sedangkan untuk file ya, proteksi bisa dilakukan dengan R atau read ya, write ya, terus ada E atau execute, dan D ya, dan D adalah delete. Terus juga pada file itu perlu pemahaman tentang sistemnya, owner, kepemilikan, dan grup-grup yang telah dibuat. Selanjutnya user authorization ya. Nah, ini user authorization ini sekarang sudah menggunakan password ya. Terus terdapat beberapa kriteria password yang perlu kita pahami ya. Yang pertama adalah bisa berupa angka dan huruf ya. Ini adalah huruf besar atau huruf kecil. Terus mudah diingat atau diubah ya. Mudah diingat ataupun diubah. Terus dapat mengkombinasi ID dan wanita dan waktu ya. Dapat kombinasi ID dan waktu. Terus juga dapat menggunakan checking ya. Terus password itu tidak boleh sama ya. Biasanya untuk perangkat tertentu itu diinformasikan oleh sistem ya, bahwasannya password tersebut telah pernah digunakan. Terus ada yang disebut dengan one time password ya. One time password. Terus ada authentication ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam rancangan ya. Nah, pertama adalah kebijaksanaan. Nah, ini kita lihat di dunia militer ya, di mana memerlukan keamanan yang jelas dan konsisten. Item atau informasi dihubungkan dengan beberapa bagian. Kombinasi pangkat ataupun bagian bisa disebut dengan klasifikasi. Setiap orang yang mau mengakses harus mendapatkan izin. Ini untuk kebijaksanaan di dunia militer. Terus kombinasi pangkat dalam hierarki dengan kebutuhan non-hierarki. Nah, selanjutnya adalah commercial accounting policy ya. Nah, ini menurut Clark Wilson. Merupakan kebijaksanaan yang berkonsentrasi pada perbaikan ya, integriti, pemeliharaan, modifikasi ya pada data grid ya. Nah, pada militer berkonsentrasi secara confidentially. Misalnya pembayaran order untuk suplai penerimaan barang. Kenyataan kinerja dalam daftar tahunan dan authentication individu dan merupakan kinerja yang bersifat kontinu atau well-formed interaction. Kebijaksanaan yang dipresentasikan karena batasan item yang diperoleh Nah, kebijaksanaan yang dipresentasikan karena batasan item yang diproses
oleh transformation prosedur. Data item berubah hanya dalam transformasi prosedur yang harus bersifat integrity. Selanjutnya, kebijaksanaan yang menentukan waktu dan seterusnya. Ya, ini misalnya akses triple ya, Unstreet TCP, user ID ya, TP ya, terus ada CD ataupun CDI. Nah, ini contohnya adalah pembayaran penerimaan ya, atau pembayaran order ya oleh ini dikirim order melalui DO ataupun invoice ya. Nah, di mana DO send invoice itu merupakan perbandingan. Kita lihat di gambar ini ya, di situ ada accounting ya, terus ada personal. Nah, baru dia ada all standby ya, new project ataupun project A yang telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah model security. Nah, model security ini ya ada yang disebut dengan lattice model of access security. Model militer yang dibuat secara umum ya dan sebagainya oleh lattice. Elemen lattice harus diorder ya. Nah, tapi tidak semua order memerlukan pembimbing ya atau memerlukan pembanding. Setiap elemen dalam lattice merupakan harga awal dan tertinggi atau disebut dengan top secret all compartment. Selanjutnya adalah dipresentasikan sebagai ya, bisa sebagai nah pada lattice model ini dipresentasikan sebagai ya lebih kecil dari atau bagian dari atau report K dan turunannya ya. Nah, ini untuk model security pada lattice model of access security. Nah, selanjutnya adalah Bell-LaPadula confidentiality model ya. Nah, ini ada model Bell-LaPadula ya, biasanya dikenal dengan istilah Bell-LaPadula. Nah, memerlukan implementasi khusus menggunakan ya desain basis untuk menghandle berbagai data yang peka ya. Nah, termasuk di dalamnya top secret dengan confidential ya, confidential. Subjek dapat ditulis sebagai objek ya, sebagai pemilik ataupun bukan, tetapi tidak ke bawah ya. Nah, selanjutnya adalah informasi selalu menarik ya. Jadi menggunakan model Bell-LaPadula ini informasinya sangat menarik. Nah, selanjutnya adalah BIBA integrity model ya. Nah, di mana di sini dilakukan implementasi terpadu ya. Nah, tidak tepat untuk melakukan perubahan data. Perpaduan level untuk level-level tertentu. Subjek dapat ditulis sebagai objek ya. Tetapi bisa menaik atau menurunkan subjek ya, dapat dibaca sebagai objek pemilik tetapi hanya menarik saja. Selanjutnya adalah rancangan. Terdapat 8 prinsip ya di dalam membuat sebuah rancangan. Yang pertama adalah paling sedikit privilege ya. Bandingkan dengan
need to know, ya. Nah, terus prinsip yang kedua adalah bersifat ekonomis. Ya. Ketiga, open design, ya, semua orang bisa mendesain, ya, aplikasi atau skrip-skrip yang telah dibuat, ya. Terus lengkap sebagai perantara, dasar akses, ya. Nah, default langsung dapat diakses. Sebagai wewenang, ya, authentication and cryptography, ya, sedikit mekanisme fisikal atau logikal untuk mengurangi risiko sharing, ya. Nah, yang kedelapan adalah jaringan itu mudah digunakan. Selanjutnya adalah fitur-fitur apa saja yang harus ada di dalam sebuah operating system, ya. Yang pertama adalah authentication password, ya, memory protection, ya, file dan input output access control, alokasi dan akses kontrol objek secara umum, ya, konkurensi dan synchronization. Terus selanjutnya adalah pembatalan sharing, jaminan pelayanan yang adil, interprocess communication, ya, AS sebagai bridge filter untuk proses-proses yang lainnya. Nah, terus yang terakhir adalah protection data dalam sistem operasi. Nah, kalau kita lihat gambar di bawah ini, ya. Nah, ini merupakan user interface, ya. User interface. Nah, di sini ada operating system, ya. Nah, pada operating system ini, ya. Nah, mereka akan melakukan koordinasi dengan memori, ya, CPU, programming ataupun data. Ya. Nah, kita melihat di sini di tengah-tengah ini ada sistem operasi, ya. Nah, sistem operasi ini dia akan berkaitan dengan memori, ya, Central Processing Unit, ya, atau CPU. Nah, di sini ada program library, ya. Nah, di sini ada data-data yang akan diolah, ya. Nah, terus juga terdapat perangkat-perangkat I/O devices, ya, perangkat-perangkat input-output. Nah, selanjutnya adalah feature, ya, fitur, ya, andalan operating system. Ya. Nah, yang pertama adalah user identification dan authentication unique per individu, ya. Nah, jadi untuk autentifikasi dan identification, ya, kita tidak boleh menggunakan user ID yang sama. Selanjutnya adalah mandatory atau instruction access control. Ya. Nah, ini instruksi untuk melakukan kendali akses, ya. Terus membatalkan akses kontrol. Nah, ini fitur-fitur yang terdapat di dalam sebuah OS, ya. Perlindungan objek yang digunakan kembali, ya. Nah, misalnya adalah space dan disk. Sebagai perantara lengkap, semua akses dapat dikontrol probabilitas dan auditnya, ya, atau di dalam kurungnya ada log dan respon. Nah, patch atau sambutan yang lainnya, ya. Nah, patch khusus sebagai teknik komunikasi langsung dengan sistem, ya. Deteksi dini bila tidak berjalan secara normal, ya. Ini berupa fitur dalam andalan sebuah operating system.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada virtualization ya. Nah, ini kita masuk pada dunia virtual. User dapat mengakses objek-objek dengan teliti ya, dikontrol. Nah, misalnya adalah antrian output printer dalam disk ya. Terus disk yang besar dipecah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan paging yang tidak terus-menerus dalam memori ya, dapat mendukung viral yang besar. Selanjutnya adalah kecil dan cepat cache memori untuk mempercepat proses sampai pada memori yang terlambat. Selanjutnya ada multiple virtual memory space atau disingkat dengan IBM MVS atau ESA. Nah, kita masuk pada virtualisasi tadi ya. Nah, di mana diperlukan antrian output printer di dalam sebuah disk. Terus disk yang besar akan dipecah-pecah menjadi berukuran kecil. Kebutuhan paging yang tidak terus-menerus dalam memori dapat mendukung virtual yang besar. Kecil dan cepatnya cache memori untuk mempercepat proses sampai pada memori yang lambat. Nah, pada virtualisasi juga ada multiple virtual memory space ya, atau biasa disingkat dengan MVA ya, multiple virtual system. Nah, ini akan menggunakan mapping dari page. User memproses seakan-akan dalam memorinya sendiri, padahal dia berada di tempat lain. Yang ketiga, virtual machine ya, atau disingkat dengan IBM PR atau SM ya. Nah, ini adalah proses resources ya, system manager menggunakan pembagian resource ya, sumber daya yang tetap. Setiap user dapat memproses sendiri ya pada MVS tersebut. Nah, ini adalah layer design ya. Nah, setiap fungsi psikologikal ya, user diautentifikasi dapat diimplementasikan setiap modal yang dieksekusi ya. Nah, ini kelihatannya agak sedikit rumit ya, tapi itu sangat praktis sekali ya pada saat semua komponen-komponennya bisa dimonitor dengan baik. Nah, tentunya juga diperlukan adanya jaminan ya. Kekurangan jaminan ini bisa diketahui dengan cara ya I/O processing ya. I/O singkatan dari input output processing. Terus ada code kompleks ya, atau I/O kode kompleks. Nah, selanjutnya adalah nah, tentunya di dalam penerapan sistem keamanan pada sebuah sistem operasi ya. Nah, tentunya ada beberapa jaminan ya. Misalnya
untuk melihat kekurangan ya input dan output internal ya. Nah, ini dapat dilakukan secara internal proses. Nah, terus untuk tes ini juga dasar testing yang tidak lengkap, hanya merubah produk dan menambahkan dampaknya. Ya. Nah, selanjutnya adalah jaminan testing itu sendiri. Terus ada evaluasi ya. Nah, evaluasi ini ada sebuah buku standar ya. Nah, ini dinamakan Orange Book Standard ya. Terus juga ada cluster ya. Nah, pada cluster ini terdapat terjemahan dari beberapa simbol ya. Nah, misalnya D ya. Nah, karakter D itu simbolnya adalah tidak ada keamanan ya, atau sifatnya tidak ada keamanan yang diterapkan kepada objek-objek tersebut. Terus ada kode-kode yang selanjutnya adalah C1, C2 ya, garis miring B1. Membutuhkan fitur keamanan kalau untuk OS komersial ya. Nah, jadi kalau dilakukan ya fitur-fitur keamanan ini ya, nah ini dapat dilakukan secara komersial. Nah, untuk perangkat-perangkat ya yang bermerek B2, B3, A1 ya. Nah, ini membutuhkan perjanjian dalam keamanan ya. Terus membutuhkan perjanjian dalam keamanan ya, misalnya Unix. Terus ada B3 garis miring A1 ya. Nah, lengkap dengan kemauan-kemauan ya. Lengkap dengan keamanan-keamanan yang akan diterapkan. Oke, baik adik-adik. Untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adik-adik buka videonya, kita akan melakukan screenshot ya. Oke. Sudah siap semua? Ya, yang hadir malam ini adalah 17 orang ya. Nanti dikurangi dengan rekan adik yang sedang melaksanakan ya program bangkit MBKM dan lain sebagainya. Ya, kita ambil fotonya, saya hitung sampai 3 ya. Bahkan 1, 2, 3. Oke, baik adik-adik semua ya. Kita bertemu kembali ya pada perkuliahan yang akan datang ya. Silakan kita tutup ya pertemuan ini ya.